pemilihan alternatif ekonomi. Jadi nanti kalau investasi, kita melakukan investasi, kita kan pengennya yang kita investasikan, gitu. Modal yang kita investasikan kembali, maunya dengan cepat gitu kan ya. Nah, untuk melihat apakah investasi mana yang kita pilih, misalnya ada pilihan A, ada pilihan B, misalnya kita mau beli pompa A, beli pompa B dengan spek yang sama, tetapi harganya beda, kemudian memberikan keuntungan per tahunnya beda, umur sisanya beda, umur ekonominya sama. Nah, kita pilih yang mana gitu kan ya? Mau beli pompa A atau pompa B. Nah, itu kita bisa memilihnya dengan membandingkan keduanya dengan metode apa? Nah, nanti kita pelajari itu satu persatu. Membandingkan, dicari yang apa? Jelas kalau misalnya dicari yang memberikan keuntungan paling besar atau pengembalian modal paling cepat kan gitu ya. Maunya uang yang kita belikan, investasikan dalam bentuk alat, dalam bentuk teknologi, itu akan kembali dengan cepat. Maunya kan seperti itu. Nah, ya, pengembalian modal ininya itu ya, maunya apa yang kita investasikan modalnya kembali dengan cepat gitu. Atau dengan bunga yang sesuai dengan ini MARR gitu. Nah, dilihatnya bagaimana? Kita lihat cash flow-nya atau aliran kas. Jadi aliran kas itu ada dua kan berarti. Ada pengeluaran, ada pemasukan, atau bisa jadi ditinjau dari pengeluaran saja. Pengeluaran misalnya kita beli untuk tahun ke-0, investasinya seberapa besar, kemudian maintenance-nya per tahun, kemudian savings value-nya dengan rate berapa persen hingga 10 tahun umur ekonomisnya, itu bisa dicari. Berarti cash flow-nya bisa berupa pengeluaran saja, pemasukan, atau dua-duanya. Nah, biasanya ya kalau cash flow ya ada pemasukan, ada pengeluaran. Nek kita pakai pompa itu yang dikeluarkan apa saja? Berarti investasi awal, pembelian alat awal, maintenance, kemudian ada mungkin perbandingan dari dua pompa, penghematannya berapa ratus ribu per bulan atau per tahun. Nah, itu berarti pendapatan. Kemudian savings value, berarti apa itu? Kita ngejual dapat uang, nah, itu berarti pemasukan gitu ya. Di mana penerimaan atau pemasukan nilainya positif, kemudian pengeluaran nilainya negatif. Nah, itu untuk cash flow. Oh, ini baru dilihat ya, slide-nya ya? Baru bisa dilihat. Slide-nya udah bisa dilihat belum ya? Ya, baru aja ya. Itu ya. Jadi dilihat pertimbangannya apa? Pengembalian modal. Ini kalau salah ya. Nah, ini perusahaan dikatakan layak, tidak layak, sehat, tidak sehat, dilihat dari apa? Nah, kalau kita investasikan, kita membandingkannya dengan suku bank. Kalau kita punya uang sekian diinvestasikan dalam bentuk A, apakah bunga pengembaliannya itu dibandingkan dengan bank besar mana? Kalau ternyata besar bunga bank, ya ngapain kita investasi? Lebih baik kita tabung, dapat bunga dari bank. Nah, kalau ternyata bunga yang diperoleh lebih besar, lebih kecil dari bunga bank, ya berarti perusahaannya tidak sehat gitu kan ya. Lebih baik nggak usah diinvestasikan dalam bentuk barang tertentu, sudah ditabung saja, bunganya lebih besar daripada pengembalian yang diperoleh. Nah, bagaimana menentukan alternatif ekonomi atau membandingkan investasi A dan B, mana yang mau dipilih? Nah, itu caranya bagaimana? Kita melihat bisa satu dengan equivalent annual cost, EAC atau TAC, total annual cost. Jadi dilihat nilai bersih setiap tahunnya itu berapa gitu. Apakah itu, jadi ternyata digambar dulu cash flow-nya, ada pemasukan di tahun berapa, ada pengeluaran di tahun berapa saja. Nah, itu dilihat per annualnya, per tahunnya itu besarnya cost-nya berapa, atau dilihat net value-nya, nilai total apa? Net value itu berarti nilai bersihnya setelah nilai pengeluaran dikurangi pemasukan gitu. Dilihat yang kalau dilihat dari cost-nya berarti yang paling kecil yang mana? Kalau dilihat dari nilai
pemasukannya, berarti yang besar yang mana. Nah, atau dilihat net value-nya ya. Nanti kelihatan negatif atau positif gitu. Nah, positif sama positif ya dibandingnya berarti itu apa? Berarti kalau positif penerimaan toh bandingnya gitu. Kemudian present worth. Nah, untuk pertemuan ini kita belajar dua ini dulu. Belajar total annual cost, equivalent annual cost, dan present worth. Nah, kalau present worth itu analisanya adalah semua aliran dana pada tahun ke 0 hingga tahun ke N atau periodenya dibawa ke present, ke nilai sekarang. Nah, nanti baru dibandingkan besarnya berapa gitu, totalnya berapa. Nah, misalnya ada pembelian di tahun ke 0, kemudian ada pendapatan di tahun A hingga di tahun pertama hingga tahun ke-10, ada saved value di tahun 10. Nah, semua itu dibawa ke nilai present. Berarti kalau A dibawa ke present apa? P per A, faktornya tuh ya, P per A, I persen, N, dibawa ke present. Kemudian kalau saved value pada tahun ke-10 berarti nilai future pada tahun ke-10 dibawa ke present. Berarti apa faktornya? P per F, I persen, N, gitu ya, dibawa ke present. Nanti kita lihat contohnya satu persatu. Kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Nanti kalau saya bisa, saya jawab. Kalau saya nggak bisa, saya cancel dulu. Nah ini ya, semua aliran kas pengelolaan penerimaan yang terjadi selama horizon perencanaan dikonversi dalam deret seragam. Nah ini adalah annual cost, jadi dilihat annualnya, seragam nilai A-nya. Misalnya ini ada pada tahun pertama ada apa namanya nilai harga awal P, S sales value. Nah, nilai P dan S ini dibuat ke nilai annualnya, dibawa ke nilai A. Berarti kalau P dibuat ke A gimana? A per P, ya benar, A per P, I persen, N, faktornya itu loh, gitu. Nah, pengeluaran dapat berupa apa saja? Nah, modal tetap, jangka waktu, modal kerja, nanti kita belajar investasi setelah ini. Ada modal tetap, ada modal kerja, ini modal tetap ada fixed capital, ada working capital, ada maintenance, gitu. Secara garis besar itu pengeluarannya. Nah, total annual cost itu sama dengan EAC capital dari capitalnya dan dari operation dan maintenance. Nah, nanti rumusnya apa? Rumus ini nggak baku ya. Kita lihat ini dulu. Kita lihat cash flow atau aliran dana di tiap case gitu. Kita lihat dulu nanti apakah investasinya berapa, apakah diketahui savage value-nya apa enggak. Nah, kemudian per tahunnya maintenance-nya berapa, apakah naik, apakah turun, apakah sama, apakah ada pengeluaran di tahun keberapa. Nah itu dilihat per case gitu, nggak bisa di general ini ya. Kita lihat contohnya aja ya. Nah ini kan dari sini, ini kalau persamaan ini ya, P min S A plus P I persen plus N tambah SI, nah, ini tuh bisa dilihat, dihitung dengan cara lain, bisa dihitung dengan dilihat P-nya sendiri diubah ke A, ke annualnya, kemudian savage value-nya juga diubah ke A gitu, nggak harus dengan ini gitu. Jadi dianalisa per kalau saya enaknya lihatnya per cash flow-nya dulu, dilihat diagramnya, baru diubah ke annualnya gitu. Nilai A uniform ini loh. Ini ya, jika S0 maka ini S savage value-nya nggak ada, tinggal present diubah ke annual ditambah dengan A uniform. A uniform itu maksudnya adalah apakah diketahui maintenance per tahun. Nah itu kan A uniform mudahan. Jadi intinya kalau yang total annual cost ini di tiap cash flow-nya diubah menjadi annual cost gitu. Annual cost diubah jadi A uniform gitu ya, baik itu cost maupun pendapatan gitu. Nah kalau pemasukan negatif positif, kalau pengeluaran negatif. Contohnya ini. Kita lihat contohnya aja. Suatu alat harganya sampai siap pakai adalah 3 juta dolar. Umur ekonominya 3 tahun. Nah ini berarti investasi ya 3 juta dolar. Umur ekonomi 3 tahun berarti periodnya N-nya. Biaya operasinya 500.000 setiap tahun. Nah ini berarti udah annual kan ini 500.000 setiap tahun. Biaya perawatan pada tahun kedua adalah 300.000. Pada tahun kedua keluar 300.000 dan tahun ketiga
keluar 400.000 sebagai maintenance-nya. Pajak per tahun sebesar 2% dari harga alat baru. Ini pajak per tahun. Keluaran per tahun ya, annual juga berarti. 2% dari harga alat baru. Nilai bekasnya, salvage value-nya berarti 10% dari harga alat baru. Harga alat barunya berapa? 3 juta, berarti 10% dari 3 juta. Jika I sama dengan 10% tiap tahun, hitunglah total annual cost-nya. Nah ini pengeluaran semua berarti ya. Bentuk apa? Bentuk cash flow-nya, tidak ada pendapatan ya. Diketahui di sini ya, P pembelian awal 3 juta. Operasinya berapa tahun? 3 tahun kan? 1, 2, 3 dengan bunga 10%. Diketahui maintenance-nya per tahun berapa? 500.000. Jadi ini per tahun 500.000. Ada tambahan di sini ya 500.000, 500.000, 500.000. Dan pada tahun kedua butuh maintenance tambahan 300.000. Pada tahun ketiga 400.000. Nah kemudian untuk salvage value-nya 10% dari 3 juta. Berarti 0,3 juta atau 300.000. Di sini salvage value-nya ini ya, penerimanya cuma salvage value ya. Ini pengeluaran pembelian awal, investasi awal, ya ini cash flow-nya seperti ini ya. Ini maintenance, pendapatan pada tahun terakhir berupa salvage value-nya 0,3 juta. Nah, ini menghitung EAC capitalnya. Bisa dengan ini tadi ya, bisa dengan ini P-S mula-mula kurangi salvage value, faktornya A per P, dicari annualnya, diketahui nilai presentnya kan, I persen kali M, dan tambah S kali I persen. S nilai salvage value-nya 0,1 kali 3 juta, ini kan 0,3 juta berarti, dikali 10%. Atau dicari gini, sebentar, mana ya? Saya kasih note di sini. Nah, bisa dihitung masing-masing ya. Masing-masing itu gimana? Kita lihat, kalau P-nya, ini bisa di-copy. Sebentar. Kok nggak bisa ya? Sebentar ya. Ini bisa di-copy nggak sih? B. Beniketok Bambang. Nggak bisa ya? Kok nggak bisa ya? Oh, ini aja berarti. Nah, sorry ya. Nah, hitung masing-masingnya gimana? Dilihat dulu. Nilai presentnya ini kan diubah ke annual, berarti A per P, I persen, 10%, N-nya 3 tahun. Dikurangi. Nah ini kalau kita melihat, kan kita mau melihat cost ya, berarti nanti positif itu kan biasanya kalau cash flow itu pendapatan positif, pengeluaran negatif. Nah, tapi karena kita mau melihat cost-nya, ini tak balik ya. Ini mau dibikin minus semua juga boleh. Ini minus, ini minus, ini minus, ini positif boleh. Ini saya balik dulu, karena saya mau lihat cost-nya biar nilai cost-nya positif gitu, maksudnya gitu. Nah, ini yang 3 juta ini diubah ke annual-nya berapa? Diubah ke nilai seragam per tahun. Berarti diketahui 3 juta kan? P, nilai 3 juta ini dikali faktornya apa? A per P, kan dicari annual kan? Given P, dicari annualnya, I 10%, periodnya 3 tahun. Nah, dikurangi ini, salvage value-nya 0,3, kan diketahui future pada tahun ketiga, itu adalah 1, 2, 3. Pada tahun ketiga, future-nya 0,3 juta. Nah, ini diubah ke A. Berarti A per F, 3 tahun, A per F, I-nya berapa? 10% kali 3 tahun. Nah, ini sama ya. Mau ngitung dengan ini atau ini bisa. Nah, kalau saya enak ini. Jadi kan nggak harus ngapalin ini ya. Langsung tahu kalau diubah masing-masing, ini diubah sendiri.
ke annual, kemudian ini diketahui nilai future pada tahun ketiga 0,3 diubah ke annual, berarti 0,3 dikali upper F 10% dikali N. Ada pertanyaan sampai sini? Paham ya ini ya? Ini diubah ke annual, jadi kalau total annual cost diubah ke annual. Nah ini ketemunya sama 1,12 juta kalau ini. Nah kemudian diketahui maintenance-nya 500 juta per tahun. Itu sudah seragam kan ya? Berarti kan itu sudah nilai annual, sudah nilai per tahun ya, berarti 500.000. Kemudian pajak per tahun 2% dari 3 juta. Berarti ini juga annual, pengeluaran annual. 2% kali 3 juta adalah berapa? 60.000 berarti ya. 0,06 juta. Ini adalah pengeluaran per tahun. Nah, sekarang kita lihat biaya maintenance tahun kedua dan tahun ketiga. Tahun kedua ada 0,3 juta, tahun kedua 1, 2, 3. Tahun kedua 0,3 juta, tahun keempat 0,4 juta. Nah ini kan tahun kedua, tahun ketiga, beda tahun ya. Kalau mau digabungkan gimana? Ya diubah ke present dulu, kemudian ditambahkan, baru diubah ke annual. Atau bisa dengan future pada tahun kedua diubah ke annual, kan diketahui, oh nggak bisa. Future tahunnya beda-beda soalnya ya, karena tahunnya beda, ini tahun kedua sama tahun ketiga, jadi N-nya beda kan ya. Nah, ini mending diubah ke present, ditambahkan, baru diubah ke annual dengan 3 tahun. Paham nggak? Segini maksudnya. P0, P02 ya, berarti diketahui future udah tahun kedua, 1, 2 diketahui 300 ribu tahun kedua diubah ke present, berarti P per F 10% 2 tahun. Yang ini 2 tahun, yang ini 3 tahun ya. Udah ketemu kan nilai presentnya, ditambahkan. Nah, ketemu 0,548 juta, ini nilai present kan, berapa tahun ke 0 berarti. Nah, nilai present ini diubah ke annual, gimana? Berarti 0,548 dikali ini A per P, kan dicari annualnya, diketahui presentnya, dengan bunga 10% dan N periodnya 3 tahun. Nah, ketemu 0,22 juta. Nah, terus ditambahkan semua nilai annual tadi, ketemu 1,9 juta. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi kalau total annual cost itu diubah ke annual, intinya itu diubah ke A uniform, harga uniform tahunan. Paham ya? Saya ulangi lagi ya. Nah, 3 juta present diubah ke annual. Berarti faktornya kalau lihat grafik kan berarti dicari A diketahui P. P dikali A per P I persen N. Kemudian untuk maintenance per tahun udah annual, untuk pajak per tahun sudah annual, sudah uniform. Nah, savage value diubah ke A uniform 3 tahun. Berarti diketahui F 0,3 dikali A per F I persen 3 tahun. Tapi nilainya beda dengan ini. Kalau ini kalian positif berarti negatif. Karena ini pemasukan, ini pengeluaran. Nah, kemudian pengeluaran pada tahun kedua dan ketiga 0,3 dari future 0,23 diubah ke present. Kemudian 0,4 nilai future pada tahun 0,3 nilai future tahun kedua diubah ke present. 0,4 nilai future tahun ketiga diubah ke present. Sudah ketemu nilai presentnya, kemudian diubah ke annual. Gitu ya, itu total annual cost-nya. Gampang kan ya? Yang penting memahami ini ya. Mau ngubahnya kan ada grafik itu ya, ada tabel faktor itu ya. A per P, A per F, bisa toh? P per F per P, P per F, diketahui future, ke P berarti ya P per F I persen N. Nah sekarang membandingkan alternatif. Kan tujuannya tadi gini ya, kalau ada 2 alternatif ekonomi, 2 alternatif investasi, mana yang mau dipilih? Nah, milihnya analisisnya dengan tadi total annual cost tadi. Sampai sini ada pertanyaan, apa saya lanjutkan? Saya lanjutkan dulu ya. Sebuah mesin sampai siap pakai harganya 20 juta. P-nya 20 juta berarti. Biaya operasi tahun pertama sama dengan 2 juta, tahun kedua 2,5 juta,
Demikian seterusnya, setiap tahun naik 0,5 juta. Nah, ada gradien di sini kan ya. Naik setengah juta per tahun. Sampai end periodnya berapa? 10 tahun. Jika alat tersebut dipakai 7 tahun, nilai bekasnya 4,5 juta. Nah, jika dipakai 7 tahun, salvage value-nya 4,5 juta. Pada tahun kelima, ada bagian yang harus diganti dengan biaya 3 juta. Pada tahun kelima, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tahun kelima ada 3 juta. Yang ini, yang panah mengecil, kecil, besar-besar ini adalah maintenance tadi ya, yang naik dengan dengan 500.000 per bulan. Kemudian ini pengeluaran pada tahun ketiga, 3 juta. Nah, apabila alat tersebut dipakai 10 tahun, kalau dipakai 10 tahun, salvage value-nya 2,5 juta. Sorry, ini 2,5 juta ya. Nilai bekasnya 2,5 juta. Pada tahun kelima, ada ya bagian yang harus diganti dengan biaya yang sama dan tahun ke-8, yaitu 1 juta. Tahun kelima, 1 juta, masih 1, 2, 3, 4, 5. Oh sorry, pada tahun kelima ada bagian yang harus diganti dengan biaya yang sama. Ini 3 juta ya tahun kelima, kemudian tahun ke-8, 1 juta. Nah, kita lihat analisnya. Total annual cost diubah ke annual. Kita ubah ini ya. Mencari capital annualnya berapa? Dengan persamaan ini atau ini ya. Atau dilihat dari ini. P 20 juta diubah ke annual berarti 20 dikali A per P bunganya berapa? 10% dikali periodnya berapa? 7 tahun. Dikurangi salvage value-nya 4,5 juta. Yang 7 tahun ya, kita analisisnya kalau beda tahun dengan total annual cash, kita lihat masing-masing. 7 tahun kita cari sendiri, 10 tahun kita cari sendiri. Nah, salvage value-nya S10 dikali A per F, given value at future 2,5 juta, dicari annualnya kan, dengan bunga 10% dan N 7 tahun. Itu sama ketemunya 3,63 nanti. Atau dengan ini. Nah, kemudian untuk setiap periode naik 0,5 juta. Dicari annualnya berapa? A 2 juta tambah G, gradiennya kan ya. A per G 500.000 dikali A per G 10% 7. Nah, ketemu annualnya 3,311 juta. Untuk maintenance per tahunnya ya. Kan dia naik per tahun. Gradien ini ya, pakai G sama dengan A per G, diketahui gradiennya. Nah, kemudian diketahui penggantian alat pada tahun kelima, butuh apa? Berapa? 1, 2, 3, 4, 3 juta. 3 juta diubah ke present dulu. Nah, ini langsung ya. Kemudian, kan diubah ke present, dari future ke tahun kelima diubah ke present, kemudian diubah ke A per P. Nah, ini langsung dikalikan ini. Ini mengubah ke present at given future pada tahun kelima. Nah, dicari presentnya dengan bunga 10% dan periodnya 5 tahun. Setelah ketemu, baru dikalikan ini, diubah ke apa? Ke annual. Ini langsung dikalikan annual. At given P, ini kan nilai present yang biru ini kan. Nah, tinggal dikalikan nilai A per P I persen N. At given P dicari annualnya dengan bunga 10%, N-nya berapa? 7 tahun. Ketemu 0,383. Dijumlahkan semuanya, total annual cost-nya adalah 7,3237 juta. Nah, sekarang kita lihat dulu. Kalau yang 10 tahun bagaimana? Gitu. Sama kayak 7 tahun, bedanya angkanya 10, sama ditambah cost pada tahun ke-8 tadi kan, kita lihat. EAC capitalnya ya PS, P min S, A per P, I persen kali N, tambah salvage value kali persen. Atau tadi dihitung ya, masing-masing dicari nilai annualnya. P diubah ke annualnya, kemudian salvage value dari future diubah ke annual. Ini ya, ini tadi ya. Nah, delok ini. Nah, ketemu sama ini. 3,098 juta.
Nah, kemudian menghitung operasional tahun 1 ke hingga 10. Tadi ya, dengan naik 500.000 per tahun kan ketemu 3,863. Cari annualnya apa ya. Kemudian penggantian alat kelima ke tahun kelima sama ke-8. Nah, tahun kelima sama tahun ke-8 ini diubah ke present dulu. Diubah ke present, tahun kelima diubah ke present, tahun ke-8 diubah ke present, kan berarti kan dari future tahun kelima diubah ke present. Berarti kan F dikali P per F, I persen kali N. Kan? I 10% yang pertama tahun kelima. Yang kedua adalah nilai future pada tahun ke-8 diubah ke present. Dan sudah ketemu nilai presentnya ditambahkan, terus baru diubah ke annual. Berarti P dikali P dikali A per P dengan bunga 10%, tahunnya 10, N10. Ini nilai present totalnya, kemudian diubah ke nilai annualnya. I persen 10%, kemudian N-nya 10. Nah, diubah, ditotalkan semua, ketemu 37,342 juta. Kalau yang 7 tahun, ketemu 7,3, yang 10 tahun 7,34. Ini cost ya, berarti ini pengeluaran. Berarti TAC 10 tahun lebih besar daripada TAC 7 tahun. Artinya semakin lama mesin digunakan, semakin banyak maintenance yang dibutuhkan. Nah, lebih baik digunakan hingga 7 tahun saja. Sampai sini ada pertanyaan? Paham ya? Jadi kalau total annual cost diubah ke tahun, total annual cost. Sebenarnya dilihat annual itu ini sih, nggak hanya cost-nya kan. Tadi kan ada pemasukan, ada kalau dilihat dari cost-nya berarti ya dikurangi pemasukannya. Sebenarnya lebih tepatnya ini apa nilai bersihnya. Nilai bersih netnya setelah pemasukan dikurangi pengeluaran at annual. Nilai tahunan dari penerimaan dikurangi nilai tahunan dari pengeluaran gitu ya, lebih besarnya, lebih tepatnya kayak gitu. Analisis nilai tahun. Ini saya pakai dua sumber sih. Jadi ada yang bilang total annual cost ya, berarti ya total cost-nya, ada yang dilihat netonya, nilai bersih tahunan. Gitu. Ya, saya admit teman kalian dulu. Ada pertanyaan? Saya ulangi ya, kalau ini berarti diubah ke annual. Diketahui tahun pertama, present ya diubah ke annual. Nek wis diketahui annual apa? Maintenance, kalau maintenance kan per tahun, itu berarti udah nilai A. Pajak per tahun berarti udah nilai A. Dan ada pengeluaran di tahun tertentu, tahun ketiga, tahun keempat, berarti kan itu nilai future. Nilai future pada tahun ketiga, nilai future tahun ketujuh, diubah ke present. Setelah diubah ke present, diubah ke annual. Savage value juga pada tahun ke akhir, ke N, berarti nilai future tahun ke N. Bisa langsung diubah ke annual dari A per F. Kan F dikali A per F, tahunnya 10 totalnya. Gitu ya. Ada pertanyaan? Oke, jelas berarti ya kalau nggak ada pertanyaan. Nanti kita latihannya setelah saya berikan yang ini. Setelah saya berikan yang present word. Nah, kalau present word itu metodenya dikonversi ke nilai yang sekarang, ke nilai P. Semuanya dikonversi ke nilai P. Jadi, P yang diperoleh mencerminkan nilai neto dari keseluruhan aliran kas yang terjadi selama horizontal perencanaan, selama periodenya, selama end periodnya. Jadi, setiap aliran dana tahun ke 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hingga ke N diubah ke nilai P, ke nilai sekarang. Nah, ini misalnya yang diketahui nilai annual. Berarti diubah ke present, P per A 1%, N. Jika diketahui nilai future pada tahun ke N, diubah ke present. Baru yang dipilih yang mana? Maksimalkan apa? PW of benefit, present word of benefit dikurangi present word of cost. Nah, ini dimaksimalkan. Ini adalah netto present word, net present word gitu ya. Jadi yang benefit itu pemasukannya,
present root of cost pengeluarannya, nah dimaximize netonya. Jadi dimaksimalkan penerimaannya yang tinggi gitu. Ya kan, benefit min cost. Contoh dari soal 1 tadi ya. Tadi soal 1 diketahui presentnya 3 juta, ya kan? Kemudian tahun kedua, ketiga ada pengeluaran sebesar 0,3 juta atau 300.000, tahun ketiga 400.000. Tahun terakhir savage value-nya 10% dari nilai P, yaitu 0,3 juta. Kemudian ada apa dia? Biaya maintenance per tahun 500.000. Nah, diubah ke P semua ya. Ini udah nilai yang 3 juta, udah nilai ke present kan ya. Nilai saat ini udah 3 juta. Kemudian biaya operasi diketahui 500.000 per tahun. Nah, itu kan nilai annual kan ya. Nah, itu diubah ke P sehingga A dikali faktornya P per A given annual dicari nilai presentnya dengan bunga 10% dan end periodnya 3. 500.000 dikali P per A 10% dikali P per A 10% dengan end period 3. Ketemu 1,243 nilai future-nya. Nah, ini 0,3 diubah ke nilai future. Diketahui nilai future pada tahun kedua, nilai future pada tahun ke-3. Diubah ke present semua. 0,3, nah dikali faktornya apa? At given future pada tahun kedua dengan bunga 10% dicari nilai presentnya. At given future pada tahun ketiga, future-nya 0,4 juta, dicari nilai presentnya. Nah, present worth-nya ditotal semua. Yang ini. Yang 0,2 tambah 0,3. Oh, tadi ada pajak ya, ada pajak annual ya. Pajak tahun 0,06 juta. Berarti kan ini annual, seragam per tahun. Nah, ini diubah ke present. Berarti A, P per A, at given nilai annual, dicari nilai presentnya dengan bunga 10% dan end period 3 tahun. Nah, jumlah semua nilai present worth tadi. Ya, ini ya. Oh, ini savage value-nya belum ya. Savage value-nya adalah 0,3 juta. Diketahui berarti nilai future pada tahun ketiga. Gampang ya ini, diubah ke present semua. Nah, ketemu 4,18. Nah, yang agak ribet kalau nilai present worth itu jika kita membandingkan dua alternatif tapi periodnya beda. Maksudnya periodnya beda, umur ekonominya beda. Nah, misalnya ini. Contohnya ini ya. Ini paham ya sampai sini ya? Diubah ke nilai present worth ya. Nah, bagaimana kalau ini membandingkan dua alternatif investasi dengan present worth, tapi kalau umur ekonominya sama ya nggak apa-apa, tinggal dibandingin aja. Nah, kalau umur ekonominya beda, itu yang jadi masalah. Nah, itu harus dicari nilai ini, kelipatan terkecilnya. Contohnya ya, mesin A dan B memiliki umur ekonomis 2 dan 3 tahun. Maka perbandingan horizon perencanaannya selama 6 tahun. Nah, ini KPK-nya 6 tahun. Maka dicari 6 tahun, berarti dengan 2 tahun itu, kalau 6 tahun jadi gimana Bu? Gitu kan ya. Jadi kelipatannya, jadi kalau udah cash flow 2 tahun, diulang lagi dengan cash flow yang sama tahun sebelumnya, gitu, tahun-tahun sebelumnya. Contohnya ini. Sebuah perusahaan farmasi berencana membeli sebuah reaktor. Berikut adalah perbandingan aliran kas masing-masing reaktor. Nah, ini ya. Harga alat sampai di tempat, investasinya $25.000 untuk mesin A. Reaktor A, mesin B $15.000. Biaya operation and maintenance per tahun A $2.000. B $4.000. Nah, penggantian mesin pada mesin ketiga, ini penggantian spare part ya pada tahun ketiga, B butuh $3.500. Savage value-nya untuk A $3.000, B nggak ada savage value-nya. Umur alat 2 tahun dan umur alat 3 tahun. Nah, jika tingkat suku bunga 8%, reaktor manakah yang dipilih? Nah, karena umur alatnya beda, ini A 2 tahun, yang B 3 tahun. Nah, ini dicari nilai KPK-nya, nilai kelipatan terkecil ya, kelipatan plus sekutuan terkecil.
2 sama 3 adalah 6 tahun kan berarti. Nah, kita lihat ininya, cash flow-nya. Jadi cash flow-nya berulang. Ini 0, 1 hingga 2 tahun kan. Di sini pembelian $25.000. Di sini juga terulang lagi, di sini berarti pembelian $25, di sini juga $25. Diulangi. Kemudian savage value-nya A $3.000, di sini ada pemasukan $3.000. Kemudian berarti ini kan ini tahun kedua ya, berarti ini tahun kedua ada nilai savage value-nya $3.000, tahun keempat juga $3.000, tahun ke-6 juga $3.000. Saya habis sebentar ya. Jadi diulangi cash flow-nya ya. Biaya operasi maintenance per tahun 2000, 2000, 2000, gitu ya. Dah, pendapatannya ini kan, hanya ini. Hanya 3.000. Nah, ini diubah ke present worth semua. Sebentar saya cari charger dulu ya. Saya lanjutkan ya. Nah, diubah ke nilai present worth semua. Nah, berarti saya bikin video dulu. Pada tahun pertama pembelian investasi berapa? $25.000. Berarti ini udah nilai present ya. $25.000. Kemudian biaya operation maintenance per tahun udah 2.000. Nah, 2.000 ini kan jadinya kalau per tahun pertama, tahun kedua ada tahun, karena kita buat analisanya 6 tahun, berarti tahun 3, 4, 5, 6 ada semua kan ya. Nah, berarti itu nilai seragam annual yang diketahui kan. Nah, berarti 2.000 yang seragam tadi diubah ke nilai present. 2.000 dikali faktornya, P per A 8%,6. Bunganya 8%, analisisnya 6 tahun, karena dia ada di semua tahun kan, 6 tahun. Mencari nilai annual, mencari nilai present at given annual kan ya. Diketahui nilai annualnya 2.000, dicari nilai presentnya, ini yang suku kedua ini. Nah, kemudian tahun kedua, tahun keempat ya, tahun kedua dan tahun keempat ada apa? Ada pembelian 25.000 lagi, kan diulangi toh cash flow-nya kan. Tahun kedua ada 25.000 lagi, berarti ini, oh ini langsung ya, ini analisa apa namanya? Analisa apa? Ini jenenge apa? Nilai P dan savage value-nya langsung 25.000 men 3.000 ya. Savage value ya, langsung diubah ke bentuk presentnya berapa gitu ya. Masing-masing nggak apa-apa ya, masing-masing juga bisa ya, dilihat dulu. Ini 25.000 nilai future tahun kedua diubah ke present, kemudian 25.000 nilai future tahun keempat diubah present. Nilai negatif. Terus mau dianalisa masing-masing lagi boleh, ya. Kemudian 3.000 savage value-nya. Tahun, ya ini kan ini langsung ya. Kalau ini kan langsung ya. Dia langsung di sini. Di tahun kedua langsung dari pemasukan 25.000 dikurangi yang savage value nilai future tahun 2 diubah ke present. Nek masing-masing boleh, mau sendiri-sendiri boleh, mau nilai
P mau nilai apa 25.000 dulu dari future diubah ke present, 25.000 tahun keempat diubah ke present. Kemudian yang ketiga nilai savage value tahun 2, future kedua diubah ke present, savage value tahun keempat diubah ke present, savage value tahun ke-6 diubah ke present. Nah, tinggal nilainya positif kalau yang ini. Gitu ya. Kan ini min kali min plus kan, sama aja kayak ini savage value tahun ke-6. Nah, ketemu totalnya ya ketemu 6 min 67,385. Min ini ya berarti menunjukkan min apa? Kalau tadi kan yang T annual cost langsung ini ya. Contohnya pengeluaran semua ya. Makanya nilainya positif, dianggap positif padahal sebenarnya negatif kalau pengeluaran kan. Nah, ini langsung di sini contohnya kalau pengeluaran negatif, kalau masukan positif. Masukan di sini mana? Contohnya ini tahun kedua, tahun keempat, tahun ke-6 savage value ini. Men plus kan, plus 3.000 nilai future ini pada tahun kedua. Men plus kan ini nilai future tahun keempat. Nah ini plus nilai future tahun ke-6 untuk savage value-nya. Ada pertanyaan sampai sini? Ini masih analisa yang satu reaktor A. Nah kemudian reaktor B. Reaktor B tadi kan N periode 3 tahun ya. Sampai 6 tahun diulangi 2 kali berarti. Diketahui nilai belinya 15.000, maintenance-nya 4.000 per tahun. Ini nilai annual-nya diubah ke present. Kemudian penggantian mesin pada tahun ketiga. Nah ini future tahun ketiga. Cost tahun ketiga diubah ke nilai present. Ini ya. Di sini min 25.000 nilai presentnya. Kemudian min 2.000 adalah biaya maintenance per tahunnya, ya kan ya, nih 2.000. 4.000, nah, aduh salah ini. Oh benar, 4.000 ya, 4.000 adalah annual per tahun untuk maintenance and operation, diketahui 4.000 dengan bunga 8% dan N-nya 6. Nah, ini kan keluar per tahun kan ya, nilai seragam per tahun, dicari ke present, diubah ke present. Kemudian tahun ketiga, nah ini 15.000, nilai future 15.000 diubah ke present 3 tahun ya. Kemudian 3,5 itu apa? 3,5 adalah pengeluaran tahun ketiga di sini ya. Ada pengeluaran 3.500. Sorry, bentar. Pada tahun ketiga 3.500. Ini harusnya tahun ke-6 juga diulang ini. Yang ini ya. Men 3.000 diketahui future diubah ke present dengan bunga 8% 3. Oh ini tambah satu lagi ya, harusnya dikurangi sini ya. Yang 3.500 tahun ke-6. Karena kan cash flow-nya diulangi dia. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sebentar ya. Jelas ya. Kalau yang present diubah ke present semua. Ada pertanyaan sampai sini? Nengok kita latihan. Nah, ini nilai yang sama dulu. Coba dihitung ya. Ada mesin A dan mesin B. Harganya pembelian awalnya A 2 juta, B 3 juta. Penghematan per tahun, berarti ada income per tahun di sini, 450.000 untuk mesin A. Untuk mesin B ada penghematannya, berarti ada pemasukan 600.000 per tahun. Muat pakainya sama-sama 6 tahun. Savage value-nya untuk A 100.000, savage value untuk mesin B 700.000.
Nah, jika dilakukan analisa dengan present worth analysis dan bunga 8%, manakah mesin yang dipilih? Ayo coba dihitung dulu ya. Ada cash flow-nya, ada pengeluaran pada tahun 0 di sini berjuta. Kemudian per tahun yang dimasukkan untuk A 450.000, untuk B 600.000. Pada tahun ke-6, salvage value mesin A 100.000, masukkan kan berarti. Mesin B masukkan 700.000. Nah, jika bunga 8%, manakah mesin yang dipilih? Lakukan analisa dengan present worth analysis. Ini nilai present berarti kan sudah. Ini nilai annual. Pemasukan ya berarti annual diubah ke present. Dengan bunga 8%, periode 6. Nilai future pada tahun ke-6, 100.000 diubah ke present. Gampang, ditambah lagi ketemu nilai, ditambahkan ketemu nilai present worth-nya. Saya tunggu ya, saya kasih waktu 10 menit ya, kita lihat nanti hasilnya. Semua mengerjakan ya, nanti saya lihat. Kita lihat bersama-sama. Ya, 10 menit dari sekarang. Berarti 10 menit ya. 944. 844. Diubah ke present. Tabelnya sudah punya kan ya, kemarin kan sudah ujian punya tabel.